Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Eh, Pada kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai em, regulasi main tools berdasarkan kuil tahun 2011. Kelompok 1 ini teranggotakan saya, Monika Parwata, ada Andika, Putri Nurul, Wahyu Febrianto, dan Rian Anggara. Ya, Put, boleh di-share screen. Maaf, boleh bilang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Monika Parwata, Andika Ramadan, ada Putri Nurul, Rian Anggara, dan Wahyu Febrianto. Kami telah berdiskusi bersama dan akan membahas mengenai regulasi itu berdasarkan kuil 2011. Adapun kuil 2011 memuat ketentuan-ketentuan pemasangan serta pemilihan peralatan dan perlengkapan instalasi listrik tegangan rendah. Dalam kuil 2011 juga dikenalkan penggunaan peralatan dan perlengkapan instalasi dengan teknologi yang lebih maju dengan tujuan meningkatkan keamanan instalasi. Merujuk pada kuil 2011, arti dari NYN, kabel NYN memiliki lebih dari satu inti
bisa 2, 3, atau 4 inti di dalam satu selongsong kabel. Biasanya digunakan untuk kabel dalam instalasi listrik rumah tangga atau gedung. Masing-masing inti kabel ini dilapisi oleh isolator berbahan PVC. Lalu bagian luar dari gabungan inti-inti juga diberikan lapisan isolator PVC. Karena lapisan isolatornya yang lebih dari satu ini, karenanya kabel ini lebih memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi. Kabel NYM ini dapat Anda gunakan di lingkungan yang kering ataupun juga basah. Namun Anda tidak boleh menanam kabel ini karena lapisan isolatornya yang lebih banyak. Harganya jelas lebih mahal dari kabel bertipe NYA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jenis-jenis kabel berdasarkan WIL 2011. Untuk kabel penghantar PES 1 pada WIL 2000 berwarna merah sedangkan 2011 berwarna hitam. Untuk PES 2 pada WIL 2000 berwarna kuning sedangkan 2011 berwarna coklat. Untuk PES 3 pada WIL 2000 berwarna hitam sedangkan 2011 berwarna abu-abu. Sedangkan untuk penghantar netral, pada PIL 2000 dan PIL 2011 memiliki warna yang sama yaitu biru, dan untuk penghantar pembumian atau PE memiliki warna yang sama juga yaitu hijau dan kuning. Alat safety teknisi listrik. Yang pertama ada helm atau head protection, yang kedua ada earplug atau hearing protection, yang ketiga ada celana jeans, yang keempat ada sepatu safety atau foot protection, yang kelima ada kacamata atau eye protection, yang keenam ada high visibility hat, yang ketujuh ada hand protection, dan yang kedelapan ada body harness. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan ke bagian main tools. Setiap teknisinya membutuhkan peralatan alat untuk melakukan berbagai pekerjaan dan perbaikan. Begitu halnya dengan teknisi listrik atau tukang listrik atau elektrian. Takkan bisa lepas dari berbagai alat kerja listrik yang wajib dibawa saat melakukan pekerjaan. Baik itu saat akan memasang suatu instalasi listrik, melakukan perbaikan listrik, atau saat sekedar untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan berbagai peralatan dan perlengkapan instalasi listrik. Berikut beberapa alat kerja listrik yang biasanya digunakan dan dibawa seseorang tukang listrik saat bekerja, antara lain Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan alat-alat kerja yang perlu dibawa oleh teknisi listrik. Yang pertama yaitu test pen. Test pen ini berfungsi sebagai alat kerja untuk mendeteksi atau memeriksa apakah suatu peralatan listrik dialiri tegangan atau tidak. Yang kedua ada tang kombinasi dan tang potong. Tang merupakan suatu alat kerja sejenis tuas yang terbuat dari bahan logam dengan dilapisi karet atau isolasi di bagian pengganggang. Yang pertama ada tang kombinasi. Tang kombinasi berfungsi sebagai alat bantu untuk memegang, mencekam, memuntir, dan memotong berbagai benda kerja. Tang potong berfungsi sebagai alat kerja untuk memotong kabel listrik atau wire. Yang ketiga ada obeng. Obeng yang digunakan untuk teknisi listrik, elektrikan harus memiliki desain khusus terbungkus dengan bahan karet atau isolator pada hampir seluruh bagian dari obeng tersebut, kecuali pada bagian ujung mata obeng, dengan ketahanan tegangan tembus isolasi sebesar 1000 volt sehingga aman untuk digunakan untuk berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan tenaga listrik.
Yang keempat ada isolasi kabel. Isolasi merupakan suatu alat atau bahan kerja yang pastinya dibawa oleh seorang tukang listrik atau teknisi listrik. Isolasi berfungsi untuk membalut atau membungkus bagian sambungan-sambungan kabel agar tegangan listriknya dapat terisolasi dan tidak membahayakan. Baik, yang selanjutnya ada Rian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang multitester analog dan multitester digital. Multitester merupakan suatu alat kerja seorang tukang listrik yang sangat penting. Multitester berguna untuk melakukan berbagai pengukuran yang menyangkut dengan kelistrikan, seperti mengukur besar tegangan listrik, untuk mengukur arus DC, mengukur nilai resistor, dan lain sebagainya. ELCB tester. ELCB tester adalah suatu alat kerja listrik yang berfungsi untuk mengetahui kondisi atau kehandalan dari suatu alat pengaman anti kontak yang sudah terpasang pada suatu instalasi listrik. Cara menggunakan ELCB tester. ELCB tester dapat mengetahui apakah ELCB anti kontak listrik yang terpasang masih dalam kondisi bagus dan dapat memberikan perlindungan pada saat terjadi kebocoran listrik. Temperatur infrared. Temperatur infrared, temperatur non kontak. Temperatur infrared merupakan suatu alat kerja atau alat ukur suhu dengan prinsip kerja inframerah. Prinsip kerja infrared temperatur. Alat ukur temperatur infrared ini dapat mengukur suhu suatu benda tanpa harus bersentuhan langsung dengan benda yang diukur. Alat ini digunakan untuk mengetahui kondisi berbagai peralatan listrik, seperti kondisi suhu kabel, suhu transformer, suhu sambungan-sambungan kabel, suhu terminal-terminal kabel, suhu kapasitor, suhu motor listrik, dan berbagai peralatan listrik lainnya. Cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Baik, itulah hasil dari diskusi kelompok kami mengenai regulasi Menpul yang berdasarkan PUL 2011. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.